Selamat datang di sesi bedah buku kami. Di sini, kita akan mengupas tuntas ide-ide besar dari buku-buku paling berpengaruh dan menyajikannya khusus untuk Anda. Oke, hari ini kita akan menyelami sebuah karya yang benar-benar fundamental dari Steven Pinker, judulnya The Blank Slate. Buku ini, terus terang, menantang sebuah gagasan yang sudah begitu lama mendominasi cara kita berpikir, mungkin selama ratusan tahun. Jadi, menurut Pinker, selama abad ke-20, cara kita memandang manusia itu dibangun di atas apa yang ia sebut sebagai teori resmi. Nah, teori ini sebenarnya gabungan dari 3 gagasan besar yang saling terkait. Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah konsep lempeng kosong atau blank slate. Coba deh bayangkan, pikiran kita pas lahir itu seperti papan tulis yang super bersih, tanpa tulisan apapun. Jadi, keyakinan ini bilang kalau semua yang membentuk kita, kepribadian, talenta, sifat, itu murni ditulis oleh pengalaman hidup. Nah, ide tadi ditemani oleh gagasan tentang manusia liar yang mulia. Idenya adalah, dalam keadaan alami, manusia itu aslinya baik hati, damai, dan gak egois. Semua hal buruk seperti keserakahan dan kekerasan itu katanya adalah produk racun dari peradaban dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada ide hantu dalam mesin. Ini kedengarannya kayak judul film ya, tapi gagasannya serius. Pikiran atau jiwa kita itu adalah sesuatu yang terpisah dari organ fisik bernama otak. Jadi si hantu ini punya kehendak bebas yang mutlak, sama sekali nggak terikat sama yang namanya batasan biologis. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, teori resmi yang kelihatannya kokoh ini mulai retak. Kenapa? Karena gelombang penemuan ilmiah baru mulai datang dan sedikit demi sedikit menggoyahkan fondasinya. Tantangannya datang dari 4 bidang ilmu pengetahuan modern ini. Masing-masing dengan caranya sendiri mulai menunjukkan bukti-bukti bahwa, kayaknya kita nggak terlahir sekosong itu deh. Coba ambil contoh dari genetika perilaku. Ada banyak sekali studi tentang anak kembar identik yang dipisahkan sejak lahir dan dibesarkan di lingkungan yang sama sekali berbeda. Logikanya, mereka seharusnya jadi orang yang berbeda kan? Tapi faktanya, mereka seringkali tumbuh dengan kepribadian, minat, dan kecerdasan yang luar biasa mirip. Ini menunjukkan pengaruh genetik yang sangat kuat. Terus, gimana soal si hantu dalam mesin tadi? Nah, ilmu saraf modern menunjukkan bahwa hal-hal yang kita anggap abstrak kayak empati, kemampuan bersosialisasi, bahkan penalaran moral itu ternyata punya rumah yang jelas di sirkuit otak kita. Kalau bagian otak itu rusak karena cedera, kemampuan itu bisa hilang. Jadi ini bukan proses goib, tapi proses biologis. Dan soal manusia liar yang mulia, iya, data dari antropologi sayangnya kurang mendukung ide romantis itu. Ternyata, kekerasan dan perang itu bukan penemuan peradaban modern. Data menunjukkan hal-hal ini sudah sangat umum terjadi di masyarakat pemburu pengumpul, jauh sebelum ada negara. Jadi, anggapan bahwa kita aslinya damai lalu dirusak oleh masyarakat modern tampaknya perlu ditinjau ulang. Oke, kalau kita mengakui adanya perbedaan biologis, ini seringkali memunculkan satu ketakutan yang sangat mendalam, yaitu ketakutan kalau-kalau ini akan dipakai untuk membenarkan ketidaksetaraan dan penindasan. Pertanyaannya jadi sangat tajam. Kalau kita ternyata tidak terlahir identik seperti papan tulis kosong, apakah itu berarti diskriminasi jadi bisa diterima? Apakah itu berarti ada sebagian orang yang secara bawaan lebih baik dari yang lain? Disinilah Pinker membuat sebuah pemisahan yang sangat-sangat penting. Dia bilang, kita harus bisa membedakan antara fakta dan nilai. Menurutnya, kesetaraan itu bukan sebuah klaim ilmiah bahwa semua orang itu sama persis. Bukan. Kesetaraan adalah sebuah prinsip moral. Sebuah keputusan bahwa kita harus memperlakukan setiap individu secara adil, bukan berdasarkan rata-rata dari kelompoknya. Selain soal ketidaksetaraan, ada ketakutan besar lainnya. Ketakutan akan ketidaksempurnaan. Maksudnya begini. Kalau ternyata kecenderungan egois atau bahkan agresif itu memang bagian dari paket bawaan kita sebagai manusia, lalu apa gunanya semua upaya perbaikan sosial? Apakah semua itu cuma jadi mimpi sia-sia yang nggak akan pernah tercapai? Pinker membingkai perdebatan ini sebagai benturan antara 2 visi besar. Ada visi utopia yang percaya manusia itu bisa dibentuk dan disempurnakan. Lalu ada visi tragis yang menerima bahwa manusia punya keterbatasan dan kekurangan. Visi ini fokusnya bukan pada kesempurnaan, tapi pada mencari kompromi dan hasil terbaik yang mungkin dicapai.
Dan mungkin inilah ketakutan yang paling dalam, yang paling personal. Ketakutan bahwa pemahaman biologis tentang pikiran akan menghapus konsep kehendak bebas dan tanggung jawab pribadi. Coba pikirkan, kalau semua perilaku kita pada dasarnya disebabkan oleh gen dan sirkuit di otak, bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban dari seseorang? Kalau ada orang berbuat jahat, apa kita bisa bilang, oh, itu bukan salah dia, itu salah otaknya? Jawaban Pinker untuk ini sangat jelas. Ada perbedaan besar antara penjelasan dan pembenaran. Memahami bukan berarti memaafkan. Menjelaskan sebuah perilaku dari sudut pandang biologi sama sekali tidak sama dengan membenarkannya secara moral. Sains bisa menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, tapi masyarakatlah yang memutuskan bagaimana harus meresponsnya. Jadi, setelah semua ini terus gimana? Kalau kita terima bahwa sifat manusia itu ada, apakah harapan untuk dunia yang lebih baik jadi pupus? Ternyata, kata Pinker, tidak sama sekali. Salah satu jawabannya ada di konsep seperti lingkaran yang meluas dari filsuf Peter Singer. Mungkin secara bawaan, rasa moral kita terbatas pada keluarga dan kelompok terdekat, tapi kita kan punya akal sehat dan logika. Dengan akal, kita bisa secara sadar memperluas lingkaran kepedulian kita, dari keluarga, ke suku, ke bangsa, dan akhirnya ke seluruh umat manusia. Sifat bawaan kita bukan penjara, tapi titik awal. Dan inilah poin terpentingnya. Mengakui sifat manusia itu bukanlah sebuah kepasrahan, justru sebaliknya. Dengan memahami siapa diri kita, dengan semua kelebihan, kekurangan, dan bias bawaan kita justru mendapatkan peta yang lebih akurat untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil. Intinya, memahami kelemahan kita adalah langkah pertama dan paling krusial untuk bisa mengatasinya.